Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Adam Arsel dari Titik Terang Kreatif. Hari ini saya mau sharing gimana caranya ngiklan, terutama produk umroh ya, di Facebook dan Instagram, atau di Instagram deh, karena market umroh itu biasanya rata-rata tuh adanya di Instagram ya, millennials gitu. Oke, yang perlu disiapin kalau kita mau ngiklan apa aja? Ini dia yang perlu dipersiapkan untuk ngiklan di Instagram ya. Walaupun ngiklan di Instagram, kita butuh yang namanya akun Facebook. Karena kita ngiklan IG pun ngiklannya di Facebook gitu. Karena mereka satu grup Meta. Selanjutnya, kita juga harus punya halaman Facebook ya. Meskipun ngiklannya cuma di Instagram, kita harus punya halaman Facebook. Gitu. Untuk apa? Untuk menautkan akun Instagram sama WhatsApp bisnis kita, nanti diajarin ya. Yang ketiga selanjutnya adalah akun Instagram tentunya. Karena kita mau iklan di Instagram, kita harus punya akun Instagram. Ya. Oke, ini kita kasih lihat aja ya. Yang pertama akun Facebook dulu. Nih, ini saya udah siapin akun Facebook atas nama Adam Arsel, saya sendiri. Kemudian halaman Facebook. Nah, halaman Facebook seperti ini. Jadi walaupun kita punya akun Facebook secara personal, ini dia. Cuma kalau kita mau jualan produk, itu kita harus punya halaman Facebook gitu. Jadi satu niche produk, satu halaman Facebook gitu. Kita mau jualan baju, bikin lagi halaman Facebook tentang baju. Mau jualan website, bikin lagi halaman Facebook tentang website. Mau jualan umroh, bikin halaman Facebook buat umroh. Terus juga dirawat, diposting-posting secara organik juga, nggak cuma buat iklan aja gitu. Semuanya nama website masukin, terus nomor HP masukin, dan lain-lain gitu ya. Dikelola juga secara organik. Selanjutnya adalah akun Instagram. Kita harus punya akun Instagram ya. Nih, saya udah punya, dan juga akun Instagramnya dibikin ke akun Instagram bisnis gitu ya. Nah, selanjutnya harus punya WA bisnis, WA jualan ya, bukan WA biasa. Jadi install di Play Store WA bisnis, terus beli nomor baru, terus dipasang gitu WA bisnisnya. Untuk apa sih? Karena di halaman Facebook itu kita perlu menautkan agar iklan kita, misalkan kita ngiklan nih di Facebook, terus iklan kita mau diarahkan langsung ke WhatsApp. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita punya WhatsApp bisnis, dan WhatsApp bisnisnya ditautkan ke halaman Facebook kita. Di mana ngelihatnya atau di mana cara masangnya? Ini kan kita udah ada di halaman Facebook ya. Atau kalau dari awal deh, kalau dari sini, dari akun biasa, dari akun Facebook biasa, kita pilih akun, kita pilih lihat semua profil di sini. Nah, kita cari halaman Facebook yang mau kita kelola, tinggal diklik aja. Nah, nanti kan seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita pilih kelola. Selanjutnya kita pilih akun tertaut di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita perlu menautkan akun Instagram kita di halaman Facebook kita, dan menautkan akun WhatsApp bisnis kita di halaman Facebook kita. Gitu. Kalau nggak ditautkan, kita nggak bisa ngiklan nih dari Instagram diarahin ke WA, nggak bisa. Jadi mesti ditautkan dua-duanya. Gitu ya. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya nih pembayaran via Genius, nanti saya kasih tahu. Kemudian kita perlu konten iklan ya, berupa video, berupa gambar, sama captionnya gitu ya. Ini kebetulan saya udah siapin captionnya. Oke, lanjut aja ya langsung. Ini saya mau demoin gimana cara ngiklannya ya. Ini halaman Facebook, akun Facebook kita ya, akun Facebook biasa. Di sini di kiri ada tulisan pengelola iklan, atau biasa bahasa Inggrisnya tuh Ads Manager kalau yang settingannya bahasa Inggris ya. Ini kita pilih. Ini adalah tampilan dashboard iklan kita saat pertama kali kita ngiklan ya. Jadi di sini ada level kampanye, level set iklan, ada level iklan. Kampanye untuk menentukan tujuan iklan kita. Kita mau ngiklannya langsung ke WA, kita mau ngiklannya ke website, kita mau ngiklannya ngisi formulir, kita mau ngiklannya iklan promosi, itu di kampanye. Set iklan atau ad set itu untuk menentukan target market kita. Umurnya mau 20 tahun, target marketnya mau 20 sampai 40, 40 sampai 50 gitu. Atau laki-laki atau perempuan, dia sukanya, saya mau target marketnya yang tertarik dengan bisnis, yang tertarik dengan travel, yang tertarik dengan apalagi tertarik dengan digital marketing, itu di ad set.
Di ads atau iklan itu kita menentukan konten iklannya, mau iklan berupa gambar, mau iklan berupa video, captionnya seperti apa, dan lain-lain ya. Di awal itu kita setting dulu metode pembayarannya ya. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran ya. Biasa yang advertiser atau digital marketer lakukan itu pilihnya ini, kartu kredit atau kartu debit. Tujuannya apa? Biar kita bisa ngiklan dulu, keuntungannya baru buat bayar. Jadi kita ngiklan dulu baru bayar. Maka dari itu biasanya kita pembayarannya pakai Genius, aplikasi Genius. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bingung, ya udah mending pilih transfer aja via BNI, via Mandiri, via Simbe Niaga, Danamon, dan lain-lain. Tapi saya pribadi belum pernah pakai via transfer gitu. Saya biasanya ini aja udah lebih simple bagi saya, karena saya ngiklan dulu baru bayar. Kalau via transfer bayar dulu, kita store dulu uang ke Facebook 500.000, baru iklannya jalan. Kalau ini iklan jalan dulu, baru nanti ditagih gitu ya. Nah, kemudian nih kita pilih selanjutnya aja. Nah, masukin akun pembayarannya Bapak Ibu gitu ya. Kebetulan saya pribadi udah punya, ini kan namanya Ads Manager ya, atau dashboard iklan atau akun iklan lah. Nah, saya udah punya beberapa akun iklan dan udah ada yang jalan gitu. Jadi saya setting di akun saya yang lama aja. Ini dia yang akun iklan yang jalan. Nah, ini adalah tampilan akun iklan atau Ads Manager kita yang udah jalan ya. Ini nanti bisa dibaca, laporannya gini bisa dibaca kalau kita ngiklan lewat dashboard, lewat dashboard Facebook namanya ini, atau Ads Manager, itu iklannya bisa ketahuan, kebaca. Jadi kalau Bapak Ibu ngiklannya langsung ke Instagram gitu lewat HP, kan ada tuh, juga ada tuh fitur buat ngiklan langsung dari HP. Memang mudah, tapi datanya nggak bisa kita evaluasi gitu. Kalau ini enak bisa dievaluasi. Misalkan kita ngiklan, anggarinnya 100.000 per hari ya. Ini 100.000, 100.000, 100.000 per hari gitu kan. Nanti ketahuan jumlah yang dibelanjakan udah berapa. Terus impresinya atau tayangannya sudah berapa kali tayang ke orang. Jangkauannya ke berapa orang. Terus WA yang masuk berapa nih, ada 4, ini ada 20, ini ada 23. Nah, gitu-gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian, selanjutnya ini langsung aja ya saya demoin. Gimana caranya kita buat iklan. Ya kalau tadi kan cara baca datanya ya. Sekarang gimana cara kita buat iklan pertama kali. Ini anggap aja masih kosong ya dashboardnya. Di sini kita pilih tombol buat ya. Tapi sebelumnya ingat, akun pembayaran di setting dulu atau billingnya atau tagihannya ya. Kita pilih buat di sini. Nah, kita pilih tujuan iklan kita. Ini iklannya penjualan, artinya, atau dari atas deh. Awareness itu artinya untuk meningkatkan kesadaran. Maksudnya kita mau launching produk, kita ngiklannya ini. Tapi nggak ada tujuannya, udah sekedar kita ada video launching produk kita pasang iklan ini, kita pasang dengan tujuannya awareness. Tapi nggak ada tombol belinya, nggak ada tombol apa-apa di sini. Nggak ada pilihan ke WhatsApp, nggak ada. Itu namanya awareness. Nah, kalau lalu lintas atau traffic, ini tujuannya agar semakin banyak orang mengunjungi website kita. Gitu. Tapi nggak mengunjungi WA kita. Ini cocok untuk yang iklan, untuk nyari AdSense. Atau langsung saya lompat aja deh. Ini saya jelasin yang penting ya untuk iklan umroh. Itu ada interaksi sama penjualan. Dua ini ya. Interaksi itu artinya, itu maksudnya adalah iklan. Kalau kita mau ngiklan dari Facebook atau Instagram dan diarahkan langsung ke WA, diarahkan langsung ke DM Instagram, diarahkan langsung ke Messenger, itu pakainya interaksi atau interaction. Ada lagi penjualan atau sales atau conversion. Ini kalau misalkan kita pengen ngiklan umroh, iklan Facebook dan Instagramnya ini diarahin dulu ke website agar dia baca-baca, dan selanjutnya baru diarahin ke WhatsApp. Jadi iklan Facebook, Instagram, website dulu baru WA. Kalau interaksi, iklan langsung WA, iklan langsung DM Instagram, iklan langsung Messenger gitu ya. Lebih bagus mana? Sebenarnya lebih bagus ini, sales atau penjualan, karena kita biasanya advertiser pakainya yang ini, pakainya objektifnya sales, penjualan atau conversion ini, tapi bisa lebih mahal
gitu kan, karena alurnya lebih ini ya, karena customernya atau target marketnya juga lebih ke filter gitu. Dia mesti baca-baca dulu, kemudian ya scroll-scroll ke bawah baru tanya-tanya sama kita via WhatsApp gitu ya. Ini yang saat ini saya mau sharing, itu yang ini nih, yang interaksi ya. Kita pilih aja dulu yang interaksi. Kita pilih lanjutkan. Nah, selanjutnya ini kita setting nama kampanyenya dulu ya. Ini kebetulan juga saya sekalian mau buat iklan buat besok ya. Sekarang tanggal 11 malam 21.32, jadi kita bikin iklan untuk Januari tanggal 12. Saya namain Adam gitu ya. Terus ini iklannya langsung ke WhatsApp. Misalkan gitu ya. Saya setting budget iklannya di sini, anggaran kampanye. Saya aktifin, kemudian saya pilih di sini 100.000 minimal. Nah, kan bebas Bapak Ibu mau setting berapa ya, minimal sih 20.000 ya. 20.000 udah bisa ngiklan gitu. Tapi kan karena jualan umroh profitnya besar gitu kan, jadi harus berani ngeluarin budget iklan gitu. Kan juta-jutaan ya, lumayan. Ya closing satu udah nutup gitu kan, jadi ngiklan besar harusnya mah berani gitu. Oke, langsung aja kita pilih selanjutnya. Nah, ini adalah bagian adset ya. Di bagian adset ini kita setting target market kita, sama kita setting iklannya mau kita arahin kemana. Kalau ini arahin ke WhatsApp, ini arahin ke DM Instagram, ini arahin ke Messenger. Bapak Ibu bebas pilih yang mana. Kalau saya pribadi biasanya Messenger di nonaktifin, unchecklist, DM Instagram di unchecklist. Jadi langsung ke WA, biar saya dapat datanya gitu ya. Tapi sebelumnya, biar bisa muncul seperti ini, harus diperhatikan ya, biar bisa muncul seperti ini, Bapak Ibu perlu menautkan tadi akun WhatsApp bisnisnya sama akun Instagramnya ke halaman Facebook gitu, ke halaman Facebook Bapak Ibu gitu. Jadi kalau belum ditautin, belum bisa gitu. Kalau ini kan saya udah bisa karena saya udah tautin gitu ya. Nah, kemudian di sini anggarannya atau tanggalnya, tanggal mulainya misalkan 12 jam 6 besok ya. Jadi tanggal 12 besok pagi. Nah, kemudian bikin ininya, audiensnya ya. Lokasinya di Indonesia, saya pilih dari umur 30 sampai 40 misalkan. Ya, kemudian bahasa udah. Di sini kita bisa detail targeting atau penargetan terperinci. Kita bisa targetin orang-orang yang interest atau tertarik dengan travel. Oke, tuh minat ya, perjalanan. Oke, di sini ada suggest minat dengan pariwisata. Nah, di sini saya pilih yang tentukan lebih lanjut. Artinya, saya pengen orang-orang yang tertarik dengan perjalanan, tapi dia harus tertarik juga dengan pariwisata gitu. Gitu, jadinya lebih spesifik nanti. Tuh. Kemudian ada lagi liburan ya. Dia tertarik dengan perjalanan, tapi harus tertarik juga dengan pariwisata dan harus tertarik juga dengan apa tadi? Liburan. Tuh. Nanti audience size-nya makin lama makin mengecil gitu ya. 6 juta, 7 juta ya, Bapak Ibu yang ideal tuh ya 1 juta sampai 10 lah. Di bawah 1 juta itu udah sempit banget, malah iklannya nggak running. Kalau di atas 10 juta terlalu ngebrot gitu ya. Apalagi kalau ini kan saya targetinnya Indonesia ya. Bapak Ibu bisa setting nanti Jabodetabek aja, Jakarta aja misalkan, atau Bekasi aja bisa gitu ya. Ini kalau saya biasanya gini aja sih. Kemudian misalkan tertarik dengan hotel. Oke, udah segini aja nih. Ini saya save ya, biasanya sih saya save. Simpan pemirsa, saya namain perjalanan plus hotel. Nah, nama audiensnya ini saya save. Terus saya bikin jadi nama adset atau nama set iklan. Gitu. Biasanya gitu. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu
untuk penempatannya di setting ya. Kan Bapak Ibu pengen iklannya ke Instagram doang. Ya misalkan ya udah yang di checklist Instagram aja gitu. Tuh, cuman kalau saya inilah biarin Facebook sama yang lain-lain juga, atau Facebook dan Instagram aja misalkan. Ini sebagai contoh aja ya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan maunya Bapak Ibu nantinya. Ini udah di level ad set sudah sampai seperti ini, segini aja. Selanjutnya kita ke level iklan ya. Kita pilih selanjutnya level iklan atau level ads. Nah, di sini kita namain nama iklannya iklan 1 dulu deh misalkan. Akun Facebook sama akun Instagramnya sudah sesuai. Terus buat iklan, pilih gambar atau video tunggal. Terus tambahin media. Saya iklannya mau pakai video ya. Jadi Bapak Ibu bebas ngiklan pakai gambar atau pakai video, terserah. Tapi biasanya yang bagus ya, atau nggak tahu juga sih, di testing aja. Kalau pakai gambar nggak bagus ya, coba ngiklan pakai video gitu. Oke, videonya udah ini ya, udah selesai diunggah. Kemudian teks utama ya, atau caption. Jangan lupa captionnya Bapak Ibu buat dulu ya. Ini kebetulan saya udah buat. Tinggal masukin aja. Taruh sini. Oke, kemudian ada judul atau headline. Headline mungkin Bapak Ibu bisa bebas ya, sesuai copywriting Bapak Ibu. Misalkan, kuota sangat terbatas, peminat terus bertambah. Ya kan biasa kita sering juga dengar ya. Kuota sangat terbatas. Bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu juga bisa lihat tampilan iklannya akan seperti apa nantinya. Tuh ya. Selanjutnya, ajakan bertindak, pilih juga beli sekarang, berlangganan, yang cocok apa, gitu kan. Kalau saya biasa kirim pesan WhatsApp. Nah, kemudian ada template pesan, gitu. Template pesan bisa Bapak Ibu buat atau gunakan yang sudah ada. Saya kebetulan sudah ada ya. Saya pilih yang ini nih. Contohnya gimana sih yang sudah ada tuh? Tuh, misalkan saya ingin berangkat umroh dalam waktu dekat, mohon info paketnya dong, gitu. Assalamualaikum Min, saya mau info paket umroh terdekat, ya bisa-bisalah disesuaikan aja menurut Bapak Ibu gimana bagusnya gitu ya. Ini udah. Selanjutnya, kalau udah, iklan ini memiliki satu rekomendasi, video yang Anda unggah hanya memenuhi syarat untuk cerita. Nah, jadi ini iklannya, karena iklan video dan bentuknya portrait atau portrait itu tegak lurus gitu ya. Jadi iklannya hanya muncul di story aja, tapi nggak apa-apa. Saya mau testing. Jadi Bapak Ibu kalau mau iklannya bagus, sebenarnya bikin ukuran kontennya itu 1:1. Mau itu gambar, mau itu video, ukurannya yang bagus itu 1:1 ya Bapak Ibu, biar bisa tampil dimanapun gitu. Di feed bisa, di story bisa, ya, di reels bisa gitu. Kalau ini karena portrait itu cuma muncul di beberapa tempat aja, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian ini bisa langsung diterbitkan, cuman saya mau bikin lagi, mau saya duplikat. Saya pilih kampanye yang sudah ada, pilih set iklan yang sudah ada, duplikat jadi 3 deh, misalkan biar cepat ya. Karena saya ada 4 konten iklan yang mau saya testing gitu kan. Nah, ini yang kedua, kita kasih nama dulu 2 gitu ya. Kemudian kita hapus, tambahkan media, tambahkan video, kita unggah, kita pilih yang kedua. Yang kedua sudah sesuai, sudah diunggah ya. Kita cek dulu, nah sudah benar. Sekarang kita edit, selanjutnya kita ganti ya jadi yang ketiga gitu kan. Terus materi atau konten iklannya ini kita hapus yang lama. Kita tambahkan media, tambahkan video. Kita unggah lagi yang baru, kita masukin video ketiga. Video ketiga juga udah selesai ya. Kita cek dulu sudah sesuai, headline-nya sudah, caption-nya juga sudah, teks utamanya. Kita pindah ke konten yang keempat ya, kita namain dulu konten 4 gitu. Terus kita ke bawah, kita hapus materi iklan yang lama,
Kita tambahin lagi media, kita tambahin video, kita unggah yang baru, masukin video keempat. Oke, konten yang keempat juga udah selesai ya. Oke, bisa langsung diterbitkan, atau nih karena buat iklan saya pribadi juga, nih saya biasanya ke level adset lagi. Nih ya, level adset perjalanan plus hotel itu, saya pilih yang titik 3 lagi ini, saya duplikat lagi. Karena saya mau testing, gitu. Itulah pentingnya testing ya. Duplikat lagi adset yang sudah ada. Nah, ini kan adset yang baru nih. Konversinya udah benar, lokasinya. Terus juga ininya juga sudah sesuai. Saya pengennya ke WA aja ya. Nah, jadwalnya atau tanggalnya juga sudah sesuai. Tinggal audiensnya. Saya mau buat audiens yang baru. Buat pemirsa baru, gitu kan. Saya pengen orang-orang yang tinggal di lokasi ini, di Indonesia. Tapi saya kecualikan, misalkan Papua. Tuh, Papua saya kecualikan, misalkan. Ada lagi nggak? Yang timur-timur. Ya, maksudnya yang ketimuran ya, karena terlalu jauh gitu kan. Papua Barat ada nggak? Nah, ini saya kecualikan daerah-daerah sini. Kemudian umurnya saya setting, misalkan 25 gitu ya. Sampai 35 deh. Atau sampai 45 nggak apa-apa deh. Ya, testing-testing aja. Kemudian jenis kelamin sama, terus penargetan terperincinya kita pilih, misalkan dia tertarik dengan artis yang berjilbab, misalkan Shireen Sungkar, ada ya. Nah, kemudian dia tertarik dengan artis yang berhijab juga, Laudia Cynthia Bella, Zaskia Adia Meka, siapa lagi? Dah, ini contoh nih, ini 3 artis ini tertarik dengan ini, tapi dia juga tertarik dengan travel atau liburan, ada nggak? Liburan. Oke. Nah, ini udah audiensnya udah tipis ya, jadi 8 juta ya. Kita pilih lagi. Dia harus cocok juga, tertarik juga dengan misalkan travel. Nah, ini perjalanan ada berapa audiensnya, masih 8,7. Saya pengen 5 jutaan deh. Kita pilih lagi, tentukan lebih lanjut. Kita pilih apa lagi di sini? Pariwisata ya. Atau hotel. Oke, 6 juta. Kita pilih lagi pariwisata. Ini untuk testing aja ya. Ini mungkin anggapannya ngaco atau gimana gitu ya. Ya, tapi untuk testing wajar lah. Tuh, pilih lagi yang sesuai. Pelancong internasional yang sering berpergian, wisata alam, booking.com misalkan. Harus tertarik dengan booking.com. Berapa nih? Oke, 2,9 juta ya. Tuh, misalkan seperti ini gitu ya. Udah, nih kita save. Bahasa, semua bahasa kita save. Kita namain. Namanya Shireen Sungkar. Plus booking.com gitu ya. Kita copy, kita simpan. Jadiin nama adset atau nama set iklan gitu ya. Oke, kemudian placement sudah sesuai. Bapak Ibu kalau mau ngiklan di Instagram aja, checklistnya Instagram aja, Facebook nggak usah ya. Karena saya ini pengen testing iklan di Facebook gitu. Jadi ya wajar. Gitu ya. Oke, selanjutnya ke level kampanye. Dicek sudah sesuai, terbitkan. Iklan udah terbit ya. Iklannya udah terbit. Kita bisa lihat. Nah, ini udah terjadwal. Nanti di review sama Facebook. Kalau oke, besok aktif jam 6. Ya, mungkin seperti itu aja ya sharing-sharingnya. Mungkin agak lumayan lama ya.
tapi nggak apa-apa lah, insya Allah detil ya. Mungkin segitu aja dari saya, semoga bermanfaat biar bisnis umroh Bapak Ibu bisa ngomsetnya tinggi ya, bisa naik lah to the moon gitu ya. Ya, sekian dari saya. Ada Marcel dari Titik Terang Kreatif. Terima kasih sebelumnya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.